Hello and welcome to the House News, special episode of the 78th anniversary of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. I'm Hairil Patria and I'll be presenting the latest update from the Indonesian Parliament. The environmental aspect has been a challenge in implementing food estate project, which is developed to increase food self-sufficiency and reduce food import. Speaker of the House Dr. Honoris Causa Puan Maharani states Commission 4 of the House who handles agricultural sector will follow up the implementation of the food estate project. Government has allocated budget for developing the project and included food estate program as one of national strategic priorities in 2024. Pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan semua proyek strategis pemerintah sebelum tahun 2024 itu berakhir. Jadi ya itu yang akan kami tanyakan, DPR akan menanyakan pada pemerintah sebenarnya mana saja yang proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dan harus selesai karena anggarannya sudah keluar. Vice Chairperson of Commission 4 of the House Budi Satrio Jiwandono mentions food estate program is a solution to achieve food sovereignty in Indonesia. Budi Satrio explains the project does not harm the environment as the production forest areas have obtained permits from the Ministry of Environment. Program food estate ini adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ya, program strategis nasional yang memang sudah dijalankan dan patut kita bersama-sama dukung ke depan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan kita ke depan. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK, ya, dalam hal yang di Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Food estate integrates agriculture, plantation, livestock, and food crops in an area. Food estate program is planned as one of the national strategic programs for period 2020 until 2024. Government announced the expansion of the program to secure domestic food supplies and end Indonesia's reliance on imported food crops. TVR Parliament report. As Indonesia celebrates 78 years of independence, the House urged the government to improve the education sector. The House believes better education will contribute to the nation's progress. Chairperson of Commission 10 of the House, Syaiful Huda, emphasizes the quality of education in Indonesia is still not optimal. Additionally, concerns are raised regarding the capacity of human resources within the education sector. Syaiful Huda hopes the government can focus on improving education to create excellent human resources leading towards advanced Indonesia. Rata-rata sekolah kita masih 7,6, artinya masyarakat Indonesia mayoritas baru lulusan SMP, kurang bahkan. Kesejahteraan guru masih harus jadi perhatian khusus dari pemerintah, karena sampai hari ini masih banyak guru yang digaji di bawah standar hidup sejahtera. Padahal mereka tulang punggung pendidikan kita. Sarana prasarana sekolah kita juga masih sangat terbatas. Butuh akselerasi karena jumlah ruang kelas kita tidak sesuai dengan jumlah siswa kita. Member of the Budget Committee of the House, Rizky Aulia Rahman Natakusuma, asked the government to prioritize education sector. With the right education, there is an optimistic outlook for Indonesia to produce golden generation as the demographic bonus in 2030 approaches. Kalau memang pemerintah serius untuk meningkatkan atau mengoptimalkan peluang bonus demografi, menciptakan generasi Indonesia Emas 2045, artinya tentu perlu ada prinsip kesetaraan dan juga peningkatan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh generasi muda. Oki Zulindra, Julian Hari Saputra, TVR Parliament, report. The House encourages the government to equip the youth with skills and values needed, as the young generations plays an important role in achieving Golden Indonesia 2045.
Member of Commission 3 of the House Didik Mukrianto highlights the 78th Indonesian Independence Day has been a momentum for the spirit of youth freedom in order to realize the dreams of the nation. Furthermore, Didik mentions the government needs to provide space and opportunities as well as support for the youth in terms of budget and legislation or legal framework, so that the youth can contribute to advancing the nation and the country. Globalisasi dunia ini memang kemudian memberikan peluang besar buat generasi muda untuk maju. Dengan satu genggaman di tangannya dia bisa berbuat apapun. Nah, tapi di sisi lain hati-hati. Genggaman yang ada di tangannya ini bisa menghancurkan dia dan negaranya. Nah, ini moral dan karakter generasi muda ini harus diperkuat. Tapi moral karakter ini juga menjadi tanggung jawab negara gitu. Jangan hanya disemangati saja, jangan hanya diharapkan saja, tapi ruang-ruang buat mereka berkreasi, berinovasi belum mendapatkan perhatian yang layak buat dari negara ini. Termasuk membangun moral karakter adalah juga dari prestasi. Didik Mukrianto also urges the government to ensure opportunities are available for the young generation to take part in elevating development in Indonesia. It is important to prevent mass mobilization and migration of citizenship. Rifki, TVR Parliament, report. Coming up next, the chairperson of BKSAP of the House is sharing his thought on the 44th AIPA General Assembly, only on House News. The 44th AIPA General Assembly unites Southeast Asian Parliament to strengthen commitment in addressing global challenges. The chairperson of BKSAP of the House shares the insights on the Assembly. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Jakarta mulai 5 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Bersama saya, Dedi Ramadan, dan barusan kita sama-sama telah menyaksikan rapat pleno AIPA, yang dimana ini merupakan acara puncak dari sidang umum AIPA yang menghasilkan resolusi dan juga kesepakatan dari berbagai negara-negara ASEAN yang juga merupakan anggota dari AIPA. Dan telah bersama kami untuk kita ajak berbincang-bincang terkait dengan AIPA ke-44 kali ini, Ketua BKSAP DPR RI yang terhormat Bapak Fadlizon. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu. Terima kasih Mas Dadi. Ini gimana Pak tadi jalannya sidang pleno tadi? Ini kan kita menunggu, pasti ada resolusi dan juga kesepakatan antara negara-negara yang hadir. Apa saja Pak resolusi yang bisa dihasilkan Pak? Tadi telah dilaksanakan sidang pleno yang kedua. Yang pertama itu setelah pembukaan. Nah, ini kedua, sidang pleno yang kedua ini adalah laporan dari masing-masing komisi. Ada komisi politik, komisi ekonomi, komisi sosial, komisi organisasi, kemudian dari parlemen wanita, women parliamentarians, ada juga dari young parliamentarians atau parlemen muda, ada 6. Kemudian juga laporan dari dialog bilateral antara ASEAN dengan observer countries atau negara-negara peninjau yang hadir di sini, ada 18 negara. Seperti dari Uni Eropa, Parlemen Amerika, dari RRC, Korea, Jepang, kemudian Rusia, Ukraina, dan lain-lain. Jadi dilaporkan semua hasil-hasil ini. Komite politik, kebetulan saya sendiri yang menjadi ketuanya dari komisi tersebut. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan dalam 6 resolusi. Jadi 6 resolusi, tentu Indonesia juga mengajukan 2 resolusi dalam komisi politik ini. Ada 1 di komisi ekonomi, 1 komisi sosial, 1 di komisi perempuan, dalam hal ini ya women parliamentarians, dan juga di pemuda. Tapi di komisi politik ini termasuk yang perdebatannya cukup alot, terkait dengan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan, ya, di kawasan regional Asia Tenggara. Nah, kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kontribusi parlemen dalam perdamaian di Myanmar, ya. Dan
di sini dicapai satu langkah maju sedikit gitu ya menurut saya. Pertama, memang resolusi ini sendiri adalah resolusi dari Indonesia. Sebelumnya juga kita mengajukan di Kamboja. Dan kita sebenarnya meminta agar ada keterlibatan parlemen dalam rangka diplomasi parlemen atau parliamentary diplomacy, bukan hanya diserahkan kepada eksekutif saja, tapi parlemen sebagai perwakilan rakyat harus ikut terlibat dalam hal ini Parlemen Asia Tenggara, AIPA ini, untuk ikut terjun di dalam proses perdamaian, ya, pelaksanaan dari 5-point consensus atau 5 kesepakatan konsensus yang dilakukan pada 2021 lalu dengan kehadiran dari junta militer yang melakukan kudeta. Nah, jadi keadaan di sana memang sangat mengenaskan. Sudah lebih 6.000 orang yang meninggal, ada lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh, dan banyak lagi kekerasan, bahkan ada hambatan terhadap akses terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi Bisa masuk untuk membantu. iya, itu juga dihambat ya oleh kekuatan-kekuatan yang ada di sana. Jadi kita berharap ada keterlibatan parlemen, membentuk semacam komite ad hoc. Komite ad hoc ini bisa berkunjung ke sana, bisa juga melakukan proses monitoring dan dari pelaksanaan 5-point consensus ini. Nah, ini langkah maju. Ada kesepakatan untuk membentuk itu. Ya, yang nanti tentu akan ditindaklanjuti kemudian. Ini usulan kita, usulan Indonesia, usulan BKSAP DPR RI dalam hal ini. Dan pembentukan tim ad hoc itu nantinya akan kembali disuarakan di edisi ke-45 AIPA, Pak, atau seperti apa? Iya, itu kita akan suarakan, dan bahkan sebelum itu pun saya kira kita akan membuat semacam inisiatif-inisiatif agar proses ini dipercepat ya, mengingat semakin lama konflik itu akan berkepanjangan dan yang akan menjadi korban tentu adalah rakyat dari Myanmar sendiri. Kalau kita beralih sedikit ke topik yang lain Pak, selain politik nih, nantinya kan selanjutnya Laos akan melanjutkan keketuaan AIPA di edisi ke-45. Selain isu-isu apa saja yang nanti dibahas Pak, dan juga nanti kan tadi sudah dibilang oleh Bu Ketua DPR RI dan juga Bu Presiden AIPA, Bu Puan Maharani, yang bilang bahwa rencananya AIPA ini akan dipercepat. Apakah mungkin Pak nantinya? Oh iya, tentu berikutnya sesuai dengan alphabetical order ya. Laos PDR atau negara yang kita sebut Laos yang akan menjadi ketua AIPA, mereka akan menyelenggarakan di akhir Oktober. Kalau soal itu kan karena memang akan ada juga parlemen kita yang baru. Kita berharap kalau bisa ada kontinuitas dari parlemen sekarang, ya kita harapkan sih lebih awal. Mereka yang akan memutuskan. Kita berharap di Laos tentu akan lebih banyak tindak lanjut dari apa yang kita lakukan. Alhamdulillah saya kira boleh dibilang AIPA ke-44 di Jakarta ini sudah berhasil dengan baik. Feedback atau tanggapan dari negara-negara ASEAN, negara-negara AIPA, juga negara-negara observer, mereka sangat puas atas hospitality kita, tapi juga substansi yang dibahas juga efisien. Diskusi-diskusinya itu dianggap fruitful atau bernas gitu ya. Jadi ini juga menjadi ajang untuk bilateral negara-negara observer dengan negara AIPA, ASEAN. Juga demikian ada beberapa organisasi yang terlibat. Jadi secara umum pelaksanaan ini dianggap berhasil oleh semua pihak dan sangat efisien. Tentu ini akan diakhiri juga dengan malam solidaritas ASEAN. Ya, ini tradisinya di AIPA. Nanti malam, sekaligus juga besok ada cultural visit ke Taman Mini Indonesia Indah untuk memperlihatkan keanekaragaman budaya Indonesia dari yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sekaligus promosi budaya ya Pak ya? Tentu. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa ada 18 negara observer yang hadir dalam AIPA kali ini Pak. Pasti ada catatan-catatan dari negara-negara observer tersebut Pak. Yang menarik perhatian Bapak, adakah catatan-catatan yang menarik Pak? Setiap negara observer yang hadir ini sebenarnya menunjukkan komitmen mereka, keinginan mereka melihat ASEAN ini penting, ASEAN matters, gitu ya. Dan ASEAN ini bisa menjadi potensi kerjasama bagi mereka karena memang ASEAN ini menjadi epicentrum of growth dengan 600
juta lebih penduduk, ya tentu ini adalah satu pasar yang kuat dan juga keanekaragaman yang ada, tapi relatif stabil. Oleh karena itu kan tema dari AIPA ke-44 ini adalah responsive parliament atau parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. For stable ASEAN and prosperous ASEAN. Kira-kira begitu. Jadi mereka sendiri juga membawa isu-isu mereka. Ya, Parlemen Eropa tentu membawa concern mereka soal Rusia dan Ukraina. Dari Rusia hadir, dari Ukraina hadir, dari negara RRC, dari Korea, semua membawa isu-isu masing-masing terkait dengan ASEAN dan mereka juga ingin ada engagement, ada keterlibatan, ada kerjasama, koordinasi dengan negara-negara di ASEAN ini semakin dalam. Karena mereka melihat potensi yang begitu besar dari sisi sumber daya manusia yang besar, jumlah manusianya juga sangat besar, resourcesnya, sumber daya alamnya juga sangat besar. Ini menyatakan antusias dari para negara-negara observer ini merupakan sebagai suatu yang nyata bahwa ASEAN ini merupakan salah satu epicentrum of growth, ya Pak. Nantinya diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu pusat dari perkembangan peradaban dunia. Dan juga ada satu tambahan lagi. Setiap tahun selalu ada negara-negara yang melamar menjadi observer atau menjadi peninjau. Nah, tadi sudah ditetapkan ada 3 negara disepakati secara resmi sudah masuk sebagai peninjau, yaitu negara Turki, sekarang namanya Turki ya, Turki dulu. Kemudian ada Armenia dan juga ada negara Kuba. Baru jadi melamar Pak ya? Melamar dan sudah di-approve. Jadi sekarang jumlahnya totalnya 23 negara peninjau. Baik, sebetulnya masih banyak sekali Pak yang ingin saya bahas dengan Bapak, namun ternyata keterbatasan waktu dan juga mungkin masih ada kesibukan lain dari Pak Fadlizon. Jadi kita harus akhiri pemirsa pembicaraan bersama dengan Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon. Saya dari Ramadan, kembali ke studio. When we return, we'll share more interesting information about the Indonesian Parliament Museum. Stay with us only on House News. The 44th AIPA General Assembly has officially commenced. The event kicked off with an exciting opening ceremony hosted by Indonesian House of Representatives. The 44th AIPA General Assembly started in Jakarta. The event kicked off with an exciting opening ceremony where key leaders spoke and officially began the assembly. The AIPA Secretary General talked about how working together can help solve common problems. The President of AIPA, as well as Speaker of the House, highlighted the importance of responsive parliaments in making ASEAN strong. The President of Indonesia warmly welcomed everyone, emphasizing the close ties between ASEAN countries. During the opening, various Indonesian traditional dances were performed, adding cultural richness to the event. Pencak Silat is Indonesian martial art, showing strength and representing how ASEAN countries work together to grow and stay strong. With special masks, Topeng Betawi dance told stories from Indonesian culture, celebrating the differences that make ASEAN unique. Lively dance expressing happiness and energy displayed in Yapong dance, just like how ASEAN nations feel when they cooperate and progress together. Renggong Manis dance is a graceful dance showing beauty and elegance like the friendly relations among ASEAN nations. The opening ceremony of the 44th AIPA General Assembly marked the beginning of discussions among ASEAN countries and partners. The speeches and dances reminded us to respect each other's cultures and aiming for a prosperous future together.
Let's explore the Parliament's museum to see how Indonesia's democracy has changed over time. Located in the second floor of the Nusantara building, the Museum of Indonesian Parliament is a gateway to the nation's history. Established on August 16, 1991 by Speaker of the House Haris Suhud, this museum takes you on a journey through Indonesia's democratic past. From its colonial days as the Volksraad to the present-day House of Representatives. The museum tells the story of Indonesia's parliament, where laws are made and decisions are shaped. It all began when the Volksraad existed during the Dutch rule. In the museum's collections, two items shine brightly. Imagine sitting on chairs that were part of the important meetings in 1947 during the Central Indonesian National Committee era. But the real star is a painting created by the famous Indonesian artist Sujoyono in 1977. This painting captures the spirit of the Volksraad days, showing us the people and the discussions. No need for special invitations. The museum welcomes everyone who's curious about history. It's not just about looking at old things, it's about understanding how democracy grew in Indonesia. As Indonesia moves ahead, the Museum of Indonesian Parliament stands as a keeper of memories. And that rounds up today's edition. We'll meet again in the next episode of House News. Thank you for tuning in. Have a good day.